adalah cabang ilmu teknik bahan yang mempelajari sifat fisika dan kimia logam, serta proses pengolahannya dari biji menjadi produk akhir yang berguna. Ilmu ini mencakup ekstraksi logam dari mineral, pembuatan paduan, dan rekayasa sifat logam untuk aplikasi industri. Tahapan proses pengolahan bahan galian. Ada 6 tahapan proses pengolahan bahan galian, yaitu 1. Karakterisasi biji, yaitu setiap jenis mineral dan biji memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan biji dengan komoditas yang sama pun bisa memiliki karakteristik yang berbeda. 2. Kominusi, yaitu memudahkan untuk memisahkan mineral berharga dengan mineral pengotor. Kominusi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Peremukan. Proses ini menghancurkan biji besar menjadi ukuran sedang menggunakan gaya tekan atau pukul. 2. Penggerusan. Setelah crushing, biji digiling lebih halus untuk meningkatkan luas permukaan dan liberasi mineral. 3. Sizing merupakan aktivitas pemisahan partikel mineral berdasarkan ukurannya agar ukurannya seragam. 4. Konsentrasi adalah proses pemisahan partikel berharga dari pengotornya dengan menggunakan sifat fisiknya, misalnya kemagnetan berjenis kelistrikan. 5. Dewatering adalah proses pemisahan antara padatan dengan cairan. 6. Material handling merupakan bahan galian yang mengalami proses pengolahan bahan galian harus ditangani dengan cepat dan seksama, baik yang berupa konsentrat basah dan kering maupun yang berbentuk ampas. Macam-macam proses konsentrasi. 1. Ore sorting adalah proses konsentrasi mineral di mana partikel biji dipisahkan dari materi yang tidak diinginkan berdasarkan beberapa sifat fisik atau kimia. 2. Konsentrasi gravitasi, pemisahan mineral berdasarkan berat jenisnya dalam suatu medium fluida dengan menggunakan perbedaan kecepatan pengendapan. 3. Dense medium separator, proses ini untuk memisahkan mineral dengan berat jenis yang berbeda. 4. Elektrostatistik dan magnetic separator. Elektrostatistik separator yaitu proses konsentrasi dengan memanfaatkan perbedaan sifat mudah dan sukarnya mineral untuk mengantarkan arus. Magnetic separator yaitu proses konsentrasi yang memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh bahan. 5. Flotasi yaitu media fisika kimia untuk memisahkan mineral berharga dari yang tidak berharga dengan cara mengampungkan salah satu mineral ke permukaan pulp. Macam-macam proses konsentrasi gravitasi. Ada 4, yaitu 1. Switch box, yaitu memiliki prinsip kerja dengan memisahkan mineral berharganya dari pengotornya berdasarkan berat jenis mineral tersebut. 2. Jig atau jigging, secara umum pemisahan mineral berharga dari pengotornya dalam jig dilakukan di dalam suatu aliran fluida vertikal. 3. Shaking table, mineral yang masuk akan dialiri oleh air dan mengalir ke tabel yang telah dinyalakan. 4. Spiral, Humphrey spiral terbentuk lintasan yang melingkar membentuk spiral dalam arah vertikal. Macam-macam proses dewatering. Macam-macam proses dewatering ada 3, yaitu 1. Thickening atau pengentalan merupakan pemisahan padatan dengan cairan yang dilakukan dengan cara mengendapkan partikel-partikel dalam suatu pulp sehingga didapat 50% solid. 2. Filtering atau penapisan merupakan proses pemisahan antara padatan dengan cairan dengan jalan menyaring sehingga akan didapat solid sebesar 80%. 3. Drying atau pengeringan merupakan proses pemisahan antara padatan dengan cairan dengan jalan pemanasan sehingga padatan betul-betul bebas dari cairan dan akan didapat 100% solid. Proses utama dalam ekstraksi HPAL. 1. Reparasi biji, yaitu biji nikel laterit digerus dan dicampur dengan air membentuk bubur. 2. Pelindian HPAL.
Slurry dicampur dengan asam sulfat dan dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. 3. Pemisahan padatan cairan, yaitu larutan logam dipisahkan dari sisa padatan residu atau tailing melalui pendekatan dan penyaringan. 4. Pemurnian larutan. Larutan PLS dinetralkan untuk mengendapkan pengotor yang tersisa, terutama besi dan aluminium. 5. Produksi produk air. Ni dan CO diendapkan secara selektif dari larutan murni, biasanya menghasilkan produk antara seperti MHP. Untuk mereaksikan Cr2O3 dan MnO masing-masing 1 kg pada proses pembakaran, direduksi dengan Si dengan kemurnian Si 75%. Berapa Si yang dibutuhkan untuk mereduksi keduanya? Penyelesaiannya, untuk mereduksi 1 kg Cr2O3 dan 1 kg MnO dengan Si kemurnian 75% pada proses pembakaran, kita menggunakan perhitungan stoikiometri. Diketahui massa Cr2O3 sama dengan 1 kg atau 1000 gram. Massa MnO sama dengan 1 kg atau 1000 gram. Kemurnian Si sama dengan 75%. Adapun reaksinya, Cr2O3 tambah 2 Si menjadi 2 Cr tambah 3 SiO2 dan MnO tambah Si menjadi Mn tambah SiO2. Adapun massa molarnya, Cr2O3 sama dengan 152 gram per mol, MnO sama dengan 71 gram per mol, Si sama dengan 28 gram per mol. Untuk Cr2O3 sama dengan 1000 dibagi 152 sama dengan 6,58 mol. Si sama dengan 6,58 dikali 2 dikali 28 sama dengan 368 gram. Untuk MnO sama dengan 1000 dibagi 71 sama dengan 14,08 mol. Si 14,08 dikali 28 sama dengan 394 gram. Total Si murni 368 gram ditambah 394 gram sama dengan 762 gram. Untuk Si campur 75%, yaitu 762 gram bagi 0,75 sama dengan 1016 gram sama dengan 1,02 kg. Jadi dibutuhkan 1,02 kg Si, 75% kemurnian. Untuk 1 kg NiO dan 1 kg FeO direduksi dengan karbon. Jika kandungan karbon murninya 85%, berapa karbon yang dibutuhkan untuk reduksi kedua senyawa tersebut menjadi logam FeNi? Penyelesaiannya, untuk mereduksi 1 kg NiO dan 1 kg FeO dengan karbon kemurnian 85% menjadi logam FeNi, kita menggunakan perhitungan stoikiometri. Diketahui massa NiO sama dengan 1 kg atau 1000 gram. Massa FeO sama dengan 1 kg atau 1000 gram. Kemurnian karbon 85%. Adapun reaksinya, NiO tambah C menjadi Ni tambah CO dan FeO tambah C menjadi Fe tambah CO. Adapun massa molarnya, NiO sama dengan 74,7 gram per mol, FeO sama dengan 71,8 gram per mol, C sama dengan 12,0 gram per mol. Maka NiO sama dengan 1000 dibagi 74,7 sama dengan 13,39 mol. C sama dengan 13,39 mol dikali 12,0 gram per mol sama dengan 161 gram. Untuk FeO sama dengan 1000 dibagi 71,8 sama dengan 13,93 mol. C sama dengan 13,93 mol dikali 12,0 gram per mol sama dengan 167 gram. Total C murni 161 gram ditambah 167 gram sama dengan 328 gram.
Karbon campur 85%. 328 gram dibagi 0,85 sama dengan 386 gram sama dengan 0,39 kg. Jadi dibutuhkan 0,39 kg karbon untuk 85% kemurnian. Sistem flotasi. Sistem flotasi memisahkan mineral berbasis perbedaan sifat permukaan hidrofobik dan hidrofilik melalui pengepungan dengan gelembung udara. Prinsipnya melibatkan 3 fasa, yaitu padatan, cair, dan gas, di mana mineral hidrofobik menempel pada gelembung dan terapung, sementara hidrofilik mengendap. Bagian utama sistem flotasi meliputi 1. Sel flotasi atau kolom, yaitu wadah utama dengan zona koleksi bawah partikel bertabrakan dengan gelembung dari sparger, dan zona busa atas pemisahan gelembung partikel. 2. Sparger, yaitu injektor udara di dasar untuk menghasilkan gelembung halus. 3. Impeller atau pengaduk, yaitu mencampur umpan air, reagen, kolektor, pengatur pH dan udara. 4. Penampung konsentrat dan tailing, yaitu konsentrat di busa atas, tailing di dasar. Spiral konsentrasi. Spiral konsentrasi memisahkan mineral berdasarkan perbedaan densitas, ukuran, dan bentuk melalui aliran gravitasi helikal. Prinsipnya, partikel berat konsentrat mengalir dekat dinding spiral, partikel ringan tailing di tengah, dipengaruhi gaya laminar dan sentrifugal. Bagian-bagian utama spiral. 1. Metalurgi atau meturgi, yaitu bagian atas untuk pengumpulan dan distribusi material metalurgi ke spiral. 2. Concentrate port, lubang keluaran konsentrat di bagian dalam spiral, tempat mineral paling berat terkumpul. 3. Concrete collection pipe atau section, yaitu pipa atau bagian pengumpul konsentrat yang mengalirkan produk utama ke wadah. 4. Heavy mineral, yaitu mineral berat yang bergerak ke profil dalam spiral akibat gaya sentrifugal. 5. Medaling, yaitu produk intermediate campuran sedang yang berada di tengah, biasanya diproses ulang. 6. Light mineral, yaitu mineral ringan yang terdorong ke bagian luar spiral dan menjadi tailing.